Halo teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas putar tips dan trik seputar akuarium air laut. Ini adalah episode pertama dari 3 episode yang akan gue bagi pada season kali ini. Dan ini dia penampakan reef tank dengan ukuran yang sangat kecil, yang memang sengaja gue desain khusus buat gue taruh di kamar. Karena kebetulan gue pribadi kepengen juga punya pemandangan akuarium laut di kamar gue, tapi karena space-nya yang terbatas, alhasil gue bikin lagi akuarium air laut, namun dengan ukuran yang compact. Berdasarkan beberapa referensi yang gue lihat dari internet dan Instagram, akhirnya gue putuskan untuk membuat akuarium kecil ini, dengan tetap menggunakan samping, yang metodenya mungkin bisa dibilang sama persis dengan akuarium karantina gue. Cuma bedanya ini dalam ukuran yang lebih kecil aja. Dengan ukuran yang minimalis kayak gini, otomatis alokasi budget untuk akuarium ini pun tidak terlalu besar. Gue sendiri masih belum yakin apakah akuarium laut ini bisa berjalan dengan baik atau enggak. Karena semakin kecil ukuran reef tank, maka kita akan semakin sulit mempertahankan kualitas air yang ada di dalamnya. Malah sering gue dengar bakalan sering terjadi swing parameter di reef tank yang ukurannya kecil, dan itu lumayan banyak dialamin oleh reefers yang udah senior. Gue bakal lakuin proses cycling sebagaimana mestinya reef tank itu berjalan. Dan juga bakal ngecek parameter airnya sebelum nantinya gue masukin biota-biotanya. Jika cycling ini gagal, gue akan infoin di video selanjutnya. Jadi stay tune terus di channel Nolan Indonesia buat ikutin update-nya. Oke, langsung aja kita mulai prosesnya. Sebelumnya, gue udah siapin pasir yang udah gue saring dari pasir kasar, bekas akuarium nano reef tank gue kemarin. Yang di video sebelumnya, gue ganti pasir dan angkat scapingannya. Ini udah lumayan lama gue jemur dan gue diemin di luar, supaya memastikan semua parasit yang ada di sini ikutan mati. Dan batunya juga ikutan gue jemur, buat cadangan kalau sewaktu-waktu gue mau bikin akuarium lagi. Dan akhirnya kepake juga sekarang. Setelah gue saring antara pasir yang kasar, pasir yang sedang, dan pasir yang kecil, akhirnya gue pakai pasir yang disaring paling kecil, yang kayaknya kebanyakan pasir balinya nih. Setelah itu, gue tuang air laut dari akuarium karantina gue, dan gue diemin kurang lebih 7 hari sampai akuarium yang gue pesennya itu dateng. Untuk pompa atau return pump, gue pakai merek Sobo WP 3200 dengan kekuatan 300 liter per jam. Karena ukuran chamber di sump-nya juga sangat kecil, jadi gue mesti cari juga pompa ukuran kecil dan dengan kekuatan yang gak terlalu besar. Supaya dorongan airnya tidak sampai keluar ke permukaan dan bikin luber akuariumnya. Sebetulnya ini adalah pompa yang biasa digunakan untuk kebutuhan hidroponik. Karena sebelumnya gue udah cari-cari pompa yang didesain khusus buat punya perputaran air yang kecil itu nggak ada. Jadi gue mesti modifikasi sedikit dengan nambahin selang untuk akuariumnya. Terus setelah selangnya udah masuk, gue juga tambahin potongan pipa dengan tinggi yang sudah disesuaikan sama chambernya. Oh iya, pompa ini gue beli di toko akuarium deket rumah dengan harga 45.000.
Ya, setelah selangnya sudah terpasang, di sini gue mulai masukin rumah bakterinya. Yang pertama gue masukin adalah Bioring yang udah gue beli berbarengan sama pompa yang tadi. Di sini gue cuma beli 10 biji, karena khawatir bakal mubazir kalau belinya terlalu banyak. Tapi setelah gue masukin ke dalam chamber, gak taunya masih kurang banget untuk rumah bakterinya nih. Alhasil gue pesen lagi beberapa rumbak dari Tokopedia. Sambil nunggu rumah bakterinya dikirim, gue masukin juga pasir yang sebelumnya udah gue rendam dengan air laut selama 1 minggu ini. Tujuan gue ngerendam pasir dan batu ini supaya waktu masuk ke dalam tank baru itu nggak terlalu kotor dan keruh. Karena sebelumnya sudah keangkat sama air rendaman yang rutin gue ganti tiap hari airnya. Lumayan seru juga ya punya pengalaman bikin akuarium yang ukurannya nggak lebih dari 1 telapak tangan kayak gini. Buat penataan pasirnya pun juga bisa sangat cepat dan mudah. Setelah pasir dan batunya sudah tersusun dengan rapih, gue masukin kapas filternya buat nyaring kotoran-kotoran yang nanti masuk ke dalam chamber SAM ini. Karena kemungkinan akuarium sekecil ini nggak bakal bisa gue masukin skimmer buat bantu proses filtrasinya. Jadi gue masukin beberapa lapis kapas filter aja dulu. Air laut yang gue tuang ini gue ambil dari nanoreef tank gue. Dengan harapan air lautnya juga udah ngebawa bakteri-bakteri yang berguna untuk kelangsungan ekosistem air laut dan bisa mempercepat proses cyclingnya juga nanti. Dan jumlah dari air laut yang gue pakai sekarang ini sekitar 5-6 liter. Ini dia rumah bakteri yang kemarin gue pesen di Tokopedia. Kelihatan kayak ciki ya, kuning sama merah kayak gini. Gue beli masing-masing 10 biji. Kemarin gue pesen dengan harga Rp2.500 per biji untuk yang kuning dan Rp1.500 untuk yang merah. Gue juga order duckbill nozzle flexible yang fungsinya untuk mempersempit keluarnya air yang dihasilkan oleh return pump sehingga daya dorong air akan semakin kencang yang bisa berguna juga sebagai pengganti wave maker nantinya. Oke, karena media filternya udah lengkap, gue masukin aja semuanya sekarang dan mudah-mudahan sih cukup ya. Kalau yang gue baca dari keterangannya, untuk yang kuning ini namanya BioBlock Ball sebagai media filter yang memang digunakan untuk akuarium air laut yang katanya cocok untuk pertumbuhan bakteri nitrifikasi. Terus kalau yang merah ini adalah Brown Bioring Media Filter khusus untuk air laut juga, yang bisa berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen, menstabilkan pH, serta mempertahankan bakteri baik untuk mengangkat detritus yang ada di dalam akuarium. Setelah semua rumbaknya masuk, gue masukin juga jet mat di atasnya. Fungsi jet mat ini adalah untuk menyaring kotoran yang kasar dan juga berguna sebagai tempat bakteri pengurai. Setelah itu di layer terakhir, gue masukin beberapa kapas filter yang fungsinya menyaring kotoran yang masuk ke dalam SAM. Dan beginilah penampakan micro reef tank gue setelah semuanya sudah terpasang.
Lanjut, kita kedatangan lampunya nih. Mereknya Luckiness 868. Kalau gue baca dari keterangan di kardusnya, ini bisa dipakai untuk marine tank juga. Tapi gue sendiri nggak yakin sih, karena untuk pelihara koral, butuh lampu yang kuat supaya koral tersebut bisa mekar dan tumbuh sempurna. Gue beli lampu ini dengan harga 90.000 di Tokopedia juga. Sebenarnya gue pilih lampu ini kemarin karena modelnya yang pas dengan akuariumnya. Dan dimensinya yang cocok juga untuk micro reef tank gue. Sejauh ini berarti gue hanya bermodalkan kurang lebih 300.000 untuk ngebangun akuarium gue ini. Terakhir, buat auto on off-nya, gue pakein Bardi yang single socket kayak gini. Daripada gue harus bolak-balik nyalahin lampunya, dan karena takut cepat rusak juga kalau sikringnya gue mainin terlalu sering, jadi gue bisa setting jadwalnya otomatis, dan sekalian bisa jadi lampu tidur buat di kamar. Karena semuanya sudah tersetting dengan sempurna, sekarang waktunya gue pindahin micro reef tank gue ke kamar, dan akan mulai proses cyclingnya. Ini merupakan eksperimen pribadi gue, berhasil atau enggaknya masih belum tahu. Mohon diikuti prosesnya dulu sampai selesai, sampai airnya benar-benar aman untuk tempat biota hidup. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan mengenai micro reef tank ini, mohon ditulis di kolom komentar, like videonya apabila suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe channelnya untuk mengikuti perkembangannya. Cukup sampai di sini videonya. See you in next episode and happy reefing guys. Cheers!